Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di materi trigonometri. Kali ini kita akan membahas nilai perbandingan sudut-sudut istimewa di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ini adalah tabel nilai perbandingan trigonometri sudut-sudut istimewa yang ada di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Wow, banyak sekali ya. Bisa ngapalin nggak kira-kira? Sebenarnya ini angkanya hampir sama semuanya, ya, cuman diulang-ulang. Perbedaannya ada di negatif, positif, negatif, positif. Tapi ingat, nilai negatif, positif di matematika itu sangat penting. Jangan sampai kalian salah menempatkan nilai negatif ataupun positif. Oke, cek terus ya video ini. Kalian akan saya berikan pemahaman tentang konsepnya sehingga kalian tidak perlu lagi menghafalkan tabel yang tadi. Kalau kalian paham konsepnya, pasti kalian bisa mengerjakan. Cek terus, nanti akan ada contoh-contoh soalnya. Sudut-sudut istimewa di kuadran 1, yaitu kuadran yang intervalnya antara 0 derajat sampai 90 derajat, nilai trigonometrinya harus dihafalin ya, karena itu penting. Itu adalah dasar untuk kalian bisa mencari nilai trigonometri sudut-sudut istimewa di kuadran 2, 3, dan 4. Nggak sulit kok menghafalkannya. Coba dilihat. Untuk sin, anggap seperti kita naik tangga dari 0, naik setengah, naik setengah akar 2, naik setengah akar 3, kemudian 1. Kalau cos itu kebalikan dari sin. Kita turun dari tangga yang atas, 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, kemudian 0. Kemudian kalau tan itu adalah sin dibagi cos. 0 dibagi 1 hasilnya 0, setengah dibagi setengah akar 3 hasilnya 1/3 akar 3, setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 hasilnya 1, setengah akar 3 dibagi setengah hasilnya akar 3, dan yang terakhir tan 90 derajat 1 dibagi 0 hasilnya tidak terdefinisikan. Mudah kan? Jadi ini wajib dihafalkan ya, karena sudut di kuadran pertama ini akan menjadi dasar untuk kalian mencari trigonometri sudut-sudut di kuadran selanjutnya. Kalian lihat di gambar ini kita buat seolah-olah di sini ada lingkaran ya, kemudian kita bagi 4 lingkarannya. Silahkan kalian menggunakan coret-coretan pakai tangan saja ya. Ini saya sudah siapkan karena tulisan saya jelek. Kita lanjut, kemudian 4 lingkaran ini kita bagi yang sebelah sini. Ini adalah kuadran pertama, kemudian yang ini adalah kuadran kedua, yang ini adalah kuadran ketiga, yang ini adalah kuadran keempat. Jadi perlu diketahui bahwa arah dari sudut itu berlawanan arah dengan jarum jam. Oke. Kuadran pertama itu dari berapa? 0 derajat sampai dengan 90 derajat, sudut siku-siku ya. Kemudian di kuadran kedua 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Kemudian di kuadran ketiga 180 derajat sampai dengan berapa? 270 derajat. Kemudian kembali lagi di sini memutar ya, menjadi di sini berapa? 360 derajat. Kemudian yang harus kalian pahami ya, pertama adalah tentang sudut-sudut istimewa yang ada di kuadran ke-1. Harus hafal yaitu beserta dengan trigonometrinya ya, sin cos tannya nilainya berapa yang biasa ditaruh di dalam tabel. Nah, itu harus hafal. 0 derajat sampai 90 derajat, di sini ada sudut istimewa berapa saja? Ya, di sini ada 30 derajat. Saya tulis di sini. Kemudian ada berapa lagi? 45 derajat, ada 60 derajat. Totalnya dengan ini ya. 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat ya. Kemudian saya tulis juga di sini 90 derajat di sini di kuadran 1.
0 derajat. Kemudian kuadran kedua. Kalau kalian di sini sudah paham, maka yang kuadran kedua ini mudah saja untuk mengetahuinya. Tinggal patokannya adalah 90 derajat ini kalian tambahkan 90 derajat ditambah 0 kan tetap, karena ini adalah batas ya. 90 derajat ditambah 30 derajat berarti berapa? Ada 120 derajat. 90 derajat ditambah 45 derajat berapa? Ada 135 derajat. 90 derajat ditambah 60 150 derajat. Kemudian tambah 90 ya ini batas ya 180 derajat. Oke. Batasnya tidak ditulis tidak masalah. Kemudian yang di kuadran ketiga juga sama. Karena batasnya di sini 180 derajat berarti kita tambahkan lagi dengan 30 derajat. Berarti berapa? 210 derajat. Kemudian ada berapa lagi? 180 ditambah dengan 45 derajat. Berarti 225 derajat, 180 ditambah 60 derajat. Berarti berapa? Ada 240 derajat, kemudian ditambah 90 derajat, 270 derajat. Batasnya di sini ya. Oke, ini sudah batas. Saya tulis lagi, boleh ya saya tulis di sini. Kuadran keempat juga seperti itu. Kita menggunakan ini 270 ditambah 0 tetap 270 kan, karena ini batas ya. 270 ditambah 30 derajat berarti berapa? 300 derajat. 270 ditambah 45 derajat 315 derajat. 270 ditambah dengan 60 derajat berarti berapa? 330 derajat. Kemudian yang terakhir 270 ditambah 90 derajat ya 360 derajat. Nah, ini adalah sudut-sudut istimewa di 4 kuadran. Jadi, sebenarnya patokannya hanya ada di kuadran pertama. Yang ini yang menjadi patokan hanya ada di kuadran pertama. Begitu juga ketika kita mencari nilai trigonometrinya. Maka kita tidak perlu lagi menghafalkan sin 150 berapa, cos 150 berapa. Cukup kita menghafalkan yang kuadran pertama ini saja untuk menjadi patokan mencari trigonometri sudut di kuadran kedua. Ada lagi yang harus kalian hafalkan ya, bahasa yang mungkin pernah guru kalian menyampaikan, memudahkan kalian untuk menghafal saja, yaitu semua sindikat tangannya kosong. Nah, semua sindikat tangannya kosong. Apa maksudnya itu? Jadi saya tulis di sini ya. Di sini semua. Ya. Di sini sindikat. Saya tulis sin. Di sini tangannya tan ya. Di sini kos. Kosong, semua sindikat tangannya kosong. Ini hanya kata-kata untuk memudahkan saja. Jadi maksudnya seperti ini. Di kuadran 1 yang bernilai positif itu semua sudut istimewanya bernilai positif. 0, 30, 45, 60, 90 derajat. Di trigonometri sin, cos, tan itu semua bernilai positif. Sedangkan di kuadran kedua hanya sin saja yang bernilai positif. Sedangkan yang lainnya itu bernilai. Jadi yang lainnya bernilai negatif. Hanya sin saja yang bernilai positif. Kemudian di kuadran ketiga hanya plus saja yang bernilai positif. Sedangkan yang lainnya bernilai negatif. Di kuadran keempat hanya cos saja yang bernilai positif. Yang lainnya negatif. Ini harus dipahami juga ya. Kemudian yang harus kalian pahami lagi ya, yang harus untuk memudahkan sih kalian untuk mencari trigonometri di kuadran 2, 3 dan 4. Ini saran saya, gunakanlah sudut, kalau di kuadran kedua gunakanlah bantuan sudut 180 derajat. Kuadran kedua dan 3 gunakanlah bantuan sudut 180 derajat. Kalau di kuadran keempat gunakanlah bantuan sudut 360 derajat.
Apakah tidak boleh menggunakan 90 dan 270? Boleh, hanya saja untuk memudahkan kalian ya. Karena kalau 90 dengan 270 derajat itu nanti akan ada perubahan di sin menjadi cos, cos menjadi sin. Sedangkan kalau kita menggunakan 180, bantuan 180 dan 360 derajat, ini tidak akan berubah. Sin tetap sin, cos tetap cos, seperti itu. Jadi mudah. Jadi ketika kita mencari di kuadran kedua, ya ketika kita mencari di kuadran kedua, ini kita menggunakan bantuan, ya kalau di kuadran kedua kita menggunakan bantuan 180 derajat dikurang dengan alpanya, sudut yang akan kita cari. Kalau di kuadran ke 3 ini kita menggunakan bantuan 180 derajat dikurang dengan alpanya, ditambah dengan alpanya ya. Sedangkan kalau di kuadran keempat ya, kalau di kuadran keempat ini kita menggunakan 360 derajat dikurang alpanya. Oke, kita uji coba dulu ya. Kita uji coba dulu. Di contoh soal misalnya ini. Contoh, ini adalah poin-poin yang harus kalian pahami ya untuk mencari trigonometri sudut di kuadran 2, 3, 4. Jadi kalian tidak perlu menghafal tabel. Oke, kita coba ya. Contoh, misalnya kalian disuruh mencari sin 135 derajat. Sin 135 derajat. Bagaimana caranya? Oke, sin, tetap sin ya. Kemudian 135 derajat ini ada di kuadran keberapa? Pastinya tadi sudah kita cari ada di kuadran kedua ya. Berarti yang kita gunakan bantuannya adalah 180 dikurang alpanya ya. Alpa ini seperti ini. Jadi sin sama dengan 180 derajat dikurang berapakah yang nilainya 135 derajat. Jadi 180 derajat dikurang berapakah yang nilainya 135 derajat. Berapa kira-kira? Ya, hasilnya adalah 45 derajat. Oke. Karena ini hanya bantuan saja. Jadi patokannya yang akan kita gunakan adalah yang ujung, sudut yang ujung ini ya, sudut yang ujung ini. Jadi patokannya adalah 45 derajat. Sehingga hasilnya, ingat tadi sudah saya sampaikan, semua sindikat tangannya kosong. Di kuadran kedua yang bernilai positif adalah sin. Berarti ini juga soalnya diminta sin. Berarti dia pasti hasilnya akan positif. Tinggal kalian tulis di sini sin 45 derajat. Hasilnya jadi berapa? Harus dihafalkan. Untuk yang kuadran 1 ini harus dihafalkan tabel trigonometrinya ya. Hasilnya adalah setengah akar 2. Kemudian saya coba lagi di soal yang kedua. Di soal yang kedua misalnya saya punya cos 240 derajat. Nah, cos 240 derajat. Kita ada di kuadran berapakah cos 240 derajat? Ada di kuadran ketiga. Kita menggunakan bantuan, kalau kuadran ketiga kita menggunakan ini ya, bantuannya 180 derajat ditambah dengan alfa ya. 180 derajat ditambah sekian. Nah, sekarang deteksi 240 derajat ini kalau kita cos tetap cos ya. Kalau kita menggunakan bantuan 180 derajat ditambah berapa yang hasilnya 240 derajat? 60 derajat. Oke, berarti yang kita ambil hanyalah yang belakang sini karena ini hanya bantuan saja ya. Sama dengan kemudian lihat cos itu di kuadran ketiga bernilai apa? Tadi semua sindikat tan cos. Tan saja yang bernilai positif. Cos berarti dia masuk
nilainya menjadi negatif, sehingga di sini ditulis negatif cos 60 derajat sama dengan berapa? Sama dengan berapa? Negatif cos 60 derajat, negatif setengah. Mudah kan? Oke, kemudian bagaimana dengan sudut yang ada di pas di kuadran? Pas di kuadran, saya contohkan misalnya yang ketiga adalah kalian diminta mencari sin 360 derajat. Nah, sin 360 derajat. Bagaimana caranya? Karena 360 derajat itu pas di apa namanya, di kuadran ya. Pas di garis kuadrannya. Mudah saja. Tadi ini kita kategorikan 360 derajat ini ada di kuadran keempat ya. Berarti kita menggunakan bantuan ini, 360 derajat dikurang sekian, ya kan? Nah, kalian tulis di sini. Sin 360 derajat dikurang berapakah yang hasilnya 360 derajat? 360 derajat dikurang 0 derajat, ya kan? Kemudian karena ini hanya bantuan saja yang 360 derajatnya, berarti patokan kita pada di sudut yang ujung ini. Sehingga kalian tulis sin 360 derajat di kuadran keempat nilainya apa? Semua sin tan cos. Harusnya bernilai negatif karena cos saja yang bernilai positif. Tapi ya saya tulis negatif sin 0. Nah, negatif sin 0. Sin 0 hasilnya berapa? 0. Berarti negatif 0 tidak ada. Kita tulis saja 0 hasilnya. Oke. Mudah ya? Oke.